Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kedudukan Bahasa Arab dalam Pendidikan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Bahasa Arab, Bapak Muhammad Zainil Ahas, MPD. Dan teman-teman yang kami banggakan, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Arab di Indonesia. Pada zaman setelah datangnya Islam, dengan datangnya Islam dan diturunkannya Al-Quran, nama bahasa Arab jadi standar. Kedudukan bahasa Arab standar menjadi lebih penting dan menarik perhatian masyarakat luas. Yang kedua, pada zaman Bani Umayyah, setelah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat Islam, orang-orang mulai asimilasi dengan kependudukan asli. Karena pada zaman Bani Umayyah, kelompok-kelompok sosial itu makin hari makin bercampur. Lalu, pada zaman Bani Abbasiyah, bahasa Arab tetap mendapati posisi tertinggi dan berperan seperti semula. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Sulhan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Bahasa Arab dalam pendidikan Islam merupakan inti pokok dalam ajaran Islam. Di sini kami pemakalah menerangkan dua materi. Yang pertama tentang sebab-sebab bahasa Arab dalam pendidikan Islam dan peranan bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Sebab-sebab yang pertama yaitu karena sumber asli ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu kitab karya ulama-ulama besar, ulama-ulama salaf terdahulu, yaitu menggunakan bahasa Arab karena mempunyai makna dan tujuan yang rinci. Yang ketiga yaitu kajian ilmu Islam semakin berbobot jika menggunakan bahasa Arab. Yang keempat yaitu realita kekinian di kalangan sarjana terutama Indonesia semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislaman yang berbasis bahasa Arab. Pembahasan yang kedua tentang peranan bahasa Arab dalam pendidikan Islam. Peranan yang pertama yaitu bahasa Arab berperan sebagai wahyu sehingga menjadi bahasa yang istimewa. Yang kedua yaitu peranan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi umat Islam kepada Allah. Contohnya pada sholat menggunakan bahasa Arab, semuanya tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Yang ketiga yaitu bahasa Arab termasuk bahasa internasional yang telah menjadi sebuah bahasa yang telah diakui oleh berbagai negara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nabila, NIM 2219077. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Mas Sulhan. Yang poin C yaitu bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Beberapa dasar pentingnya bahasa Arab yang digunakan sebagai alat komunikasi agama Islam. Di antaranya, yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa wahyu. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahasa Arab sebagai bahasa wahyu sebanyak 11 kali. Di antara bunyi firman-Nya yaitu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surat Yusuf ayat 2. Kemudian yang nomor 2, bahasa Arab adalah bahasa yang bersifat ilmiah dan unik. Di antaranya mempunyai akar kata yang bisa mencapai 3.000 bentuk perubahan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab adalah pelopor peradaban. Sebab bahasa Arab digunakan di peringkat internasional selama 8 abad dalam bidang keilmuan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga banyak sekali kata-kata Arab yang dipinjam oleh bahasa lain hingga kini.
Contoh ringkas kata Arab yang dipinjam dalam bahasa Indonesia yaitu ajaib, aljabar, atlas, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, tonggak peradaban dan merupakan bagian dari agama. Bahkan Imam Syafi'i mengharuskan setiap muslim untuk belajar bahasa Arab. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya I'anatul Asria, NIM 2219055 akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Lailatun Nabila, yaitu bahasa Arab sebagai mata pelajaran dan mata kuliah. Yang pertama, sebagai mata pelajaran, keberadaan bahasa Arab di Indonesia dapat dilihat dari gejala penggunaannya di masyarakat. Bisa dianggap sebagai bahasa asing dan juga sebagai bahasa kedua, karena bukan bahasa pergaulan sehari-hari bahasa Arab itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat di sekolah-sekolahan Islam umumnya, mulai dari taman kanak-kanak, MI, MTS, MA, dan sampai perguruan tinggi Islam. Hal lain yang dapat dijadikan indikator yaitu bahwasanya bahasa Arab tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pelajaran, akan tetapi sebagai materi pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai mata kuliah. Pada poin A, transformasi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi agama Islam memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam upaya mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana agama Islam yang muslim. Jadi, pada para mahasiswa itu mempelajari bahasa Arab tersebut agar menjadi sarjana yang agamis. Yang B yaitu bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah. Masyarakat dunia terutama negara-negara maju seperti Eropa, Inggris, Belanda terdapat jurnal ilmiah yang memfokuskan diri pada studi Islam dan menggunakan bahasa Arab dan didistribusikan ke berbagai belahan dunia. Semua itu menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu telah menjadi bahasa ilmiah, akademis, sekaligus bahasa populer di kalangan masyarakat internasional. Yang terakhir yaitu poin C, bahasa Arab sebagai simbol agama dan pemersatu umat. Sehingga bahasa Arab mempunyai misi utama yaitu dengan keseragaman bahasa, umat Islam di seluruh dunia dapat dengan mudah melakukan konsolidasi. Jadi kalau kita bertemu dengan orang Eropa, Inggris, atau Belanda, kita mengetahui bahasa Arab, kita berbicara, jika sananya juga bisa yang namanya bahasa Arab itu, kita akan menyambung kebahasaan itu. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dari kami kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.